Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah salat maghrib Masjid As-Sadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan tak lupa memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan tentang bagaimana sikap kita ketika kita dulu pernah meninggalkan sholat. Ada sebuah pertanyaan, aku pernah tidak sholat sama sekali selama 3 tahun karena aku berada dalam kondisi yang paling tidak baik pada saat itu. Belum lama ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepadaku untuk bertaubat, dan aku berharap ini adalah taubat nasuha. Aku mulai sholat berjamaah di masjid dan aku tinggalkan semua hal yang bisa merusak agamaku serta semua hal yang bisa merusak akhlak dan perilakuku. Untuk sholat yang tidak aku kerjakan selama 3 tahun tersebut, apakah aku harus menggantinya atau mengqadha'nya? Lalu bagaimanakah qadha'nya? Maka dijawab oleh Syekh Shalih Utsaimin bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jawaban beliau adalah tidak ada kewajiban qadha' untukmu dengan 2 alasan. Pertama, meninggalkan sholat adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, sehingga status orang tersebut adalah kafir. Menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, pendapat ini didukung oleh dalil-dalil tegas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan hal ini, kembalinya dirimu ke dalam Islam dengan melaksanakan sholat telah menghapus dosa yang telah lalu, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Qulil ladzina kafaru iyantahu, yang artinya, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu. Quran surah Al-Anfal ayat 38. Kemudian alasan yang kedua, barang siapa yang meninggalkan satu jenis ibadah yang sudah ditentukan waktunya sampai keluar dari waktu yang sudah ditentukan, sampai batas waktunya berakhir tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat, maksudnya tidak ada halangan secara syar'i, uzur syar'i, kemudian dia bertaubat, maka dia tidak perlu mengqadha' ibadah yang telah dia tinggalkan tersebut. Hal ini karena ibadah yang ditentukan waktunya tersebut sudah dibatasi waktu awal dan waktu akhir untuk melaksanakannya. Nabi SAW juga bersabda, bahwa beliau bersabda, barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Hal ini juga tidak bisa disanggah dengan sabda Nabi SAW, barang siapa yang lupa tidak mengerjakan sholat sampai waktunya habis, maka sholatlah ketika sudah ingat. Ya, tidak pula bisa disanggah dengan firman Allah Ta'ala tentang puasa, ya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Quran surah Al-Baqarah 85. Maksudnya qadha' puasa. Tapi ini karena penundaan itu bisa diqadha' karena dia punya uzur syar'i. Yang tadi yang pertama sholat karena dia lupa, yang kalau yang puasa karena dia memang ada sakit. Maka karena penundaan atau qadha' pelaksanaan ibadah tersebut, sehingga bisa dia mengqadha'nya. Tetapi lain hal kalau dia melakukannya tanpa ada halangan, maka itu tidak bisa diqadha', tidak bisa diganti. Maka dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak amal saleh, menjadikan masa-masa dia sekarang untuk kebaikan-kebaikan, insyaallah dosa yang dia meninggalkan sholat di waktu yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana fatwa dari Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah ta'ala.
Demikian dapat kami sampaikan, kami mohon maaf dan mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.